Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nokamalsari selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Kelompok kami terdiri dari saya, Asep Awaludin, dan Randa Septi Harmona. Kami akan mempresentasikan materi mengenai leasing auto. Paparan materi akan dibacakan oleh Asep dan Randa. Baik, terima kasih waktunya. Saya di sini akan membahas mengenai leasing. Leasing adalah metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Biasanya, para penerima leasing merupakan pengusaha yang menjalankan suatu kegiatan bisnis sehingga modal tersebut dibutuhkan guna melancarkan aktivitas usaha. Selain itu, leasing merupakan metode pembiayaan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Cara pembayarannya yakni melalui cicilan sejumlah uang sesuai keputusan bersama. Ketika debitur berhasil melunasinya, maka ia punya pilihan untuk membelinya menggunakan nilai yang tersisa. Dengan sistem tersebut, leasing adalah pembiayaan yang membantu masyarakat guna memperoleh modal usaha maupun membeli barang-barang mahal tanpa harus mengeluarkan banyak uang sekaligus. Contoh leasing adalah ketika seseorang ingin membeli motor atau mobil namun belum mampu melunasinya, sehingga mereka akan menggunakannya sembari membayar cicilan kepada lessor. Ciri-ciri leasing adalah yang pertama, adanya jangka waktu sewa dan periode pembayaran cicilan. Yang kedua, hak milik atas benda yang disewakan tetap berada pada pihak pemberi leasing. Yang ketiga, biasanya objek leasing berupa benda modal yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Adanya nominal cicilan yang besarnya telah disepakati bersama. Tujuan leasing adalah yang pertama, mendapatkan barang-barang kebutuhan yang harganya mahal dalam waktu yang cukup cepat, sehingga Anda dapat langsung menggunakannya sembari mengangsur. Yang kedua, menghemat biaya produksi, karena pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu. Yang ketiga, pihak pemberi leasing biasanya menjalankan pembiayaan ini guna mendapat penghasilan dari bunga pinjaman. Pihak-pihak dalam leasing. Skema pembiayaan ini melibatkan setidaknya 4 pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas leasing adalah yang pertama, lessor. Lessor adalah badan usaha atau pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada lese dalam bentuk barang modal. Yang kedua, lese. Lese adalah transaksi leasing adalah perusahaan atau perorangan yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal. Yang ketiga, supplier. Supplier dalam transaksi leasing adalah sebagai penyedia barang pesanan lese yang akan dibayar secara lunas oleh lessor. Yang keempat, bank. Meskipun tidak terlibat secara langsung, seringkali bank mengambil peran sebagai penyedia dana untuk lessor. Jadi, pemberi leasing akan menggunakan pinjaman bank sebagai modal memenuhi permintaan lese. Jenis-jenis leasing. Adapun jenis-jenis leasing sebagai berikut. Yang pertama, kapitalis adalah mekanisme leasing yang sering digunakan, yakni dengan cara perusahaan memberikan berbagai macam kebutuhan benda modal nasabah. Yang kedua, operating lease. Jenis lainnya leasing adalah operating lease, yakni pembiayaan di mana lessor membeli barang untuk disewakan pada lese dalam kurun waktu tertentu sebagai kesepakatan. Yang ketiga, sales type lease. Sales type lease adalah penjualan barang produksi sendiri dengan mekanisme leasing. Jadi perusahaan tersebut akan mendapatkan penghasilan dari harga jual dan bunga yang disetorkan oleh lese. Yang keempat, cross border lease. Cross border lease adalah praktik leasing antara lese dan lessor yang berada di negara berbeda. Yang keempat, leverage lease. Salah satu tipe lain dari leasing adalah leverage lease, yakni permodalan dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi, lessor tidak membayar barang modal sepenuhnya, melainkan akan patungan bersama pihak ketiga. Jadi, dalam pembayaran nanti lessor berurusan lebih dari satu pihak. Perusahaan leasing ada berbagai macam, salah satunya PT Summit Auto Finance yang akan dijelaskan oleh teman saya, Randa. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Summit Auto Finance.
PT Sumit Auto Finance didirikan pada tahun 1990. Pada awalnya perusahaan ini tuh bernama PT Sumit Sinar Mas Finance. Hasil kerjasama usaha antara PT Sinarmas Multiarta dan Sumito Corporation. Awalnya PT Sumit Sinarmas Finance memfokuskan aktivitasnya pada sewa guna usaha. Namun pada tahun 2003 PT Sumit Sinarmas Finance mengubah aktivitas usahanya menjadi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor sekaligus mengganti namanya menjadi PT Sumit Auto Finance. Nah, Sumito Corporation adalah perusahaan dagang Jepang yang terpadu sebagai pemegang saham utama. Sumitomo Corporation memberikan dukungan dan mengendalikan semua aspek usaha dari manajemen, treasury, keuangan hingga operasi. Dengan dukungan dari Sumitomo Corporation, PT Sumit Auto Finance telah berhasil tumbuh dan meningkatkan pembiayaan motor serta memiliki kantor jaringan yang terbesar di seluruh Indonesia. Usaha utama PT Sumit Auto Finance adalah pada pembiayaan kepemilikan motor baru. PT Sumit Auto Finance lebih berfokus kepada pelanggan perorangan daripada perusahaan dengan tujuan penyebaran risiko. Sebagai perusahaan pembiayaan yang independen, PT Sumit Auto Finance tidak memiliki keterkaitan dengan pabrikan sehingga perusahaan memiliki keleluasaan untuk membiayai semua merek motor yang tersedia di pasar. PT Sumit Auto Finance juga telah menikmati pertumbuhan pasar motor domestik yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, serta mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain terkemuka dalam pembiayaan motor. Dengan pedoman kinerja 3M plus 1T, yaitu manajemen, money plus teknologi, perusahaan berhasil memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabahnya dan mencatat peringkat kinerja signifikan selama tahun 2013. Dalam usaha menyediakan layanan one stop service, PT Sumit Auto Finance mengembangkan websitenya yaitu Sumito Auto Finance. PT Sumit Auto Finance juga terus memperkuat sistem teknologi informasi dengan cara meningkatkan efisiensi produktivitas di kantor-kantor cabang dalam hal pelayanan pelanggan. PT Sumit Auto Finance senantiasa berkomitmen memberikan layanan terbaiknya kepada para pelanggan. Sampai akhir 2013, PT Sumit Auto Finance telah mengoperasikan sebanyak 171 jaringan usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, juga perusahaan telah bekerjasama dengan bank-bank berjaringan nasional dan Pos Indonesia untuk menerima pembayaran angsuran yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pelanggan dalam hal pembayaran angsuran kreditnya. Sumitomo Corporation sebagai pemegang saham untuk PT Sumit Auto Finance berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan kepada PT Sumit Auto Finance, baik dalam hal manajemen, pendanaan, pemasaran, maupun operasional perusahaan. Didukung modal yang kuat, tim manajemen yang handal, mitra usaha, pelanggan setia, dan 8.953 karyawan pada tahun 2013, PT Sumit Auto Finance telah berhasil tumbuh dengan total aset sebesar 9,6 triliun, total ekuitas sebesar 3,3 triliun, serta laba bersih sebesar 313,8 miliar. Pada bulan Desember 2013. Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo memberikan peningkatan IDAA yang artinya Double Stable Outlook untuk perseroan dan obligasi Sumit Auto Finance. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai leasing auto finance. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.